Sama-sama menunggu seperti apa proyeksi suku bunga Bank Indonesia di pekan ini. Ekspektasi Anda seperti apa? Kalau sekarang sih kita ngelihat masih belum kelihatannya akan unchanged ya. Jadi kalau apa namanya, so far sebenarnya sentimen terhadap Indonesia ini baik ya, karena beberapa hal. Tetapi globally kalau kita lihat US dollar ini cukup kuat ya. Jadi untuk sementara belum ada movement dari the Fed, kita nggak expect ada movement juga dari Bank Indonesia. Jadi kelihatannya sih ekspektasi pasar adalah unchanged gitu. Baik Pak Branko, kita melihat global ini masih berharap ada pemangkasan suku bunga acuan The Fed mungkin di second half 2024 begitu. Tapi kalau kita melihat dari inflasi Amerika Serikat sendiri yang kemarin semakin tinggi, apakah menurut Anda ada potensi pemangkasan ini akan diundur kembali? Betul, jadi sebenarnya ini memang di akhir tahun 2023 terjadi confidence yang luar biasa di mana diperkirakan, bahkan ada yang memperkirakan di bulan Maret akan terjadi cutting dari US interest rate. Tetapi kalau kita lihat ternyata inflasinya ini masih hot ya. Jadi nggak turun secepat yang diperkirakan. Satu, kedua kita lihat economic growth-nya juga masih bagus, unemployment-nya juga rendah, employment rate-nya juga masih tinggi, sehingga agak sulit untuk memperkirakan bahwa di bulan Maret ini akan terjadi penurunan tingkat suku bunga. Terus ditambah lagi kalau kita lihat dot plot maupun ucapan dari Jerome Powell sendiri, itu kelihatannya semakin condong itu ke second half. Second half itu kita lihat mungkin akhir Juni gitu ya, awal Juli gitu ya, di bulan Juli lah itu bisa terjadi paling cepat penurunan dari US interest rate. Baik, lalu apa dampaknya untuk pergerakan pasar keuangan global apabila ternyata dari Juli ini mungkin diundur kembali? Jadi price in di US dollar, tadinya US dollar akan melemah karena US interest rate diperkirakan akan turun. Nah, ini terjadi koreksi karena kita lihat sekarang ekspektasinya nggak secepat sebelumnya, di mana tadinya di bulan Maret mungkin sudah ada yang memprediksikan bahwa US interest rate akan turun, sekarang mundur ke bulan Juni, Juli gitu ya. US dollar yang tadinya melemah jadi menguat lagi. Jadi kalau kita lihat paling nggak dari Januari ke Februari ini US dollar index naik 1%. Jadi kita lihat penguatan dolar terhadap the rest of the world ini terjadi sebagai dampak dari ekspektasi suku bunga yang tadinya itu cepat, ini sekarang jadi longer than expected gitu. Baik. Sehingga terjadi regulasi lagi gitu ya dari ekspektasi. Baik Pak Branko, lalu bagaimana dengan kebijakan Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga? Kalau kita dengar ketika ada proyeksi pemangkasan suku bunga The Fed ini dilakukan di first quarter atau di second half 2024, Bank Indonesia saja sudah mengatakan mungkin pemangkasan suku bunga di Indonesia akan terjadi di 2025. Artinya kalau ini mundur lagi dari The Fed, apakah mungkin BI juga nantinya akan memundurkan lagi pemangkasan suku bunga domestik? Kalau kita lihat kan memang BI ini targetnya ada dua, satu ekonomi growth, satu inflasi. Kalau kita lihat inflasi di Indonesia ini kan sudah terjaga dengan baik ya. Tinggal sekarang ekonomi growth. Nah, satu lagi yang dijaga oleh Bank Indonesia adalah stabilitas dari mata uang rupiah. Nah, kalau kita lihat sekarang the Fed itu overnight rate-nya di 5,25, 5,5. Kita lihat 7 days BI repo itu di 6. Nah, kalau misalnya sekarang US tidak menurunkan, BI menurunkan, interest rate differential antara Indonesia dengan US itu akan mengecil gitu ya. Kalau dia mengecil, ini bisa berdampak terhadap mata uang rupiah. Jadi saya kira biasanya ini akan berjalan seirama lah ya. Jadi kita nggak jalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri,
terhadap the rest of the world. Nah, ini something has to give gitu. Biasanya somethingnya ini adalah fluktuasi dari mata uang negara yang tidak sejalan dengan irama dunia. Kita bisa kasih contoh misalnya yen. Yen itu juga kalau kita lihat jalan sendiri gitu. Akibatnya yennya itu melemah sampai ke level 150 ya terhadap US dollar. Jadi kalau misalnya dia off sendiri kayak yen, nah ini bahaya, rupiah juga bisa under pressure gitu. Jadi Baik. biasanya seirama. Apakah dia mesti menunggu sampai 2025 ya tergantung 3 faktor tadi, terutama 2 faktor stabilitas rupiah sama ekonomi inflasi ya. Inflasi so far oke, tetapi stabilitas rupiah ini yang menjadi question mark kalau kita bergerak sendiri ya, nggak ngikutin the rest of the world gitu. Baik Pak Branko, kalau kita lihat rupiah memang di awal tahun ini sempat sangat volatile sekali. Lalu kemudian sebelum Pilpres kita lihat rupiah menguat, lalu saat ini melemah kembali tapi masih di 15.600-an. Anda sendiri menilai seperti apa stabilitas rupiah saat ini? Jadi kalau kita lihat ini memang ada seperti sebelumnya juga, ini ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternalnya yang kita sempat bahas tadi adalah ekspektasi terhadap kapan US akan menurunkan suku bunganya yang berdampak terhadap US dollar-nya itu sendiri. Itu dia mempengaruhi volatility rupiah juga seperti yang sudah kita bahas. Nah, faktor internal nih ada beberapa. Nomor satu, kita dari bulan Januari sampai kemarin itu ya, minggu kemarin kita ada faktor politik di mana kita melalui pesta demokrasi ya, dan nah pesta demokrasinya ini sudah selesai. Sekarang rupiah sudah more or less tidak tergantung dari faktor tersebut. Faktor internal yang berikutnya adalah kita akan sedang memasuki masa permintaan dolar yang cukup tinggi ya. Ini untuk mengantisipasi biasanya hari raya. Nah, untuk hari raya itu biasanya 1 bulan sebelum hari raya barang-barang itu sudah penuh di toko. Nah, 1 bulan sebelumnya mungkin terjadi pembelian barang-barang tersebut alias import. Kita banyak import ya, import menjelang persiapan hari raya. Nah, jadi dari sekarang sampai hari raya kita akan memasuki masa paling tinggi permintaan akan US dollar. Jadi kalau kita lihat sempat begitu faktor pemilu itu sudah berdasarkan quick count ya, kita lihat kemarin sudah less and less menjadi dominan, rupiah sempat menguat. Tetapi begitu rupiah menguat dari bawah di level 15.540, 50, 60 gitu, kita lihat demand dari real sector nongol ya, beli dolar untuk memenuhi ya salah satunya kebutuhan lebaran tersebut.